Hi, good morning smart today. How are you today? Selamat pagi. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu apapun. Tetap semangat belajar walaupun dalam bentuk keadaan apapun. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan masuk pada materi kita atau materi tentang pendidikan sosiologi kelas 10. Tema kita hari ini adalah hubungan sosial individu dan kelompok. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mampu kita terapkan dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita lanjut pada materi kita hari ini. Kompetensi dasar mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan dirinya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya mengedepankan sikap kerukunan saat menjalin hubungan sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada materi intinya tentang hubungan sosial individu dan kelompok. Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya, yang paling mempengaruhi dan didasari pada kesadaran guna untuk saling tolong-menolong. Biasanya hubungan sosial ini juga disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi di antara dua orang atau lebih seseorang melakukan hubungan sosial secara naluri didorong oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar dirinya. Selanjutnya ada pada poin 1, hubungan sosial antara individu. Individu merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Individu berasal dari kata Yunani, individu yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki persamaan khas, satu spesifik dalam kepribadian. Ini adalah contoh gambar bagaimana hubungan sosial antara individu. Ada seseorang yang melakukan kegiatan tanpa dibantu oleh orang lain. Yang gambar pertama itu bagian dari seorang laki-laki yang lagi menanam bunga. Bagian kedua, seorang siswa lagi bekerja individual dalam mengerjakan tugasnya. Adapun ciri-ciri hubungan sosial antara individu. Yang pertama, dilakukan oleh dua orang. Yang kedua, terdapat pihak yang menyampaikan pesan dan pihak lain memberikan respon. Yang ketiga, membentuk komunikasi dua arah yang bersifat antara pribadi. Yang keempat, sering ditemui dan dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada poin 2, hubungan sosial antara individu dan kelompok.
Hubungan sosial antara individu dan kelompok ialah sejumlah orang yang mempunyai norma, nilai, dan tujuan yang sama, yang dengan secara sengaja dan juga teratur dan saling berinteraksi. Pada dasarnya, kelompok ialah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama. Ini adalah dua bagian gambar contoh dari hubungan sosial antara individu dan kelompok, dan kalian bisa simpulkan seseorang dari dua gambar ini orang yang melakukan sebuah aktivitas seperti apa. Ciri-ciri hubungan sosial antara individu. Yang pertama, dilakukan oleh individu dan kelompok. Kedua, pesan disampaikan oleh individu kepada kelompok atau sebaliknya. Yang ketiga, membentuk komunikasi dua arah antara individu dan kelompok. Yang keempat, melibatkan organisasi atau kelompok sosial. Kita masuk pada bagian selanjutnya. Poin 3, hubungan sosial antara kelompok. Hubungan sosial antara kelompok merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan kolektif sebagai satu kesatuan. Ini adalah bentuk contoh gambar di mana seseorang melakukan sebuah hubungan sosial antara kelompok, dan kalian akan bisa simpulkan seperti apa gambarnya. Ciri-ciri hubungan sosial antara kelompok. 1. Melibatkan dua anggota kelompok atau lebih. 2. Membentuk komunikasi dua arah yang bersifat formal. 3. Melibatkan organisasi atau kelompok sosial. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kalian pahami dari mata pelajaran hari ini. Mungkin kalian dapat menyimpulkan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Mungkin Ibu tutup. Sekian dan terima kasih. Jangan sampai kalian patah semangat. Teruslah belajar sesuai dengan kemampuan kalian. Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam smart, kiss spirit. Goodbye.